Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah pengembangan sistem informasi, kelas A2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi secara umum, pendekatan terstruktur, dan perancangan sistem informasi secara rinci. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan satu persatu teman saya. Di sini saya memiliki anggota yaitu yang pertama Rizka Mahfira dengan NIM 2101800052. Kemudian ada Nadia Afriza dengan NIM 2101800059. Kemudian ada Abdul Hanif Akbar dengan NIM 2101800067. Dengan saya sendiri Azura Ratu Zara Dalimunte dengan NIM 2101800076. Untuk materi yang pertama akan saya berikan kepada Abdul Hanif Akbar. Kepada Abdul Hanif Akbar, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perancangan sistem. Apa itu perancangan sistem? Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lanjut. Kemudian kategori perancangan sistem. Terdapat dua kategori dalam perancangan sistem, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem, kedua untuk memberi gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer. Dan memahami kategori perancangan global. Perancangan sistem global bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pemilik atau pemakai sistem tentang sistem baru yang akan dikembangkan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah teknik perancangan. Saat ini teknik perancangan lebih banyak didasarkan pada teknik terstruktur yang ditandai dengan penggunaan peralatan atau tools. Metodologi yang digunakan dapat didasarkan pada 1. Proses modeling, 2. Data modeling, 3. Working modeling. Kemudian perancangan komponen sistem. Komponen sistem yang perlu dirancang meliputi model output, model input, basis data, teknologi, dan kontrol. Lanjut, memahami kategori perancangan grup. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem grup base. Perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancang desain sistem tertentu, seperti database dan platform teknologi, tetapi pada output, input, proses, kontrol, dan untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal atau LAN. Lanjut. Kemudian memahami kategori perancangan lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua. Untuk aplikasi khusus tambahan, user memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Hanif Akbar yang telah menjelaskan awal dari materi kami. Kemudian materi selanjutnya akan saya berikan kepada Nadia Afriza. Kepada Nadia Afriza, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Lalu di slide selanjutnya itu ada Rapid Application Development atau RAD. Terdapat 4 kunci elemen RAD. Yang pertama, Joint Application Development atau JAD.
Yang kedua, Specialist with Advanced Tools atau SWAT Times. Selanjutnya ada Computer Aided System and Software Engineering CAS atau tools. Lalu yang terakhir ada prototyping. JAD juga dapat dipakai di sistem group based maupun local based. Kunci utamanya adalah joint, user, dan profesional. Sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Specialist with Advanced Tools atau SWAT Times terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. CAS tools digunakan oleh tim SWAT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari membangun sistem. Oke, selanjutnya. Konsep perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perancangan untuk dapat diimplementasikan atau diotomatiskan. Elemen perancangan terstruktur terdiri dari modul, lalu ada bagan terstruktur, lalu ada strategi perancangan, dan optimasi dari perancangan atau desain heuristik. Lanjut. Contoh sistem informasi yang dikembangkan dengan pendekatan struktur. Yang pertama itu ada Transaction Processing System atau TPS. Transaction atau Processing System adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Lalu contoh yang kedua ada Informatic Management System. Informatic Management System adalah sistem informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi dengan pengolahan seluruh transaksi yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang ketiga, Knowledge Work System. Knowledge Work System adalah sistem khusus yang dibangun untuk mempromosikan penciptaan pengetahuan dan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis terintegrasi ke dalam bisnis. Yang terakhir ada Office Automation System. Office Automation System adalah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi-organisasi. Lanjut. Lalu ada alat-alat untuk perancangan pendekatan terstruktur. Alat-alat perancangan sistem yang digunakan adalah spesifikasi proses. Spesifikasi proses yaitu mendefinisikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Lalu ada hierarchy plus input process output atau HIPO. HIPO merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung IBM. Tetapi saat ini HIPO juga banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Selanjutnya ada struktur chart. Struktur chart adalah diagram yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan dari sistem secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Yang terakhir ada diagram Warnier-Orr. Diagram Warnier-Orr adalah sebuah diagram yang juga dikenal sebagai konstruksi logis dari sistem. Program ini adalah sejenis hierarkis flowchart yang memungkinkan deskripsi organisasi data dan prosedur. Selanjutnya ada diagram Jackson. Diagram Jackson membangun suatu model dari dunia nyata yang menyediakan subjek-subjek permasalahan dari sistem. Fungsi dari sistem kemudian ditambahkan ke dalam model dunia nyata ini. Selanjutnya, konsep perancangan secara rinci. Konsep perancangan secara rinci terdiri dari perancangan output, perancangan input, perancangan proses sistem, perancangan database, dan perancangan kontrol. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Nadia Afriza yang sudah menjelaskan materi berikutnya yang sudah tadi dijelaskan oleh Hanif. Kemudian saya akan memberikan materi selanjutnya kepada Rizka Mahfira. Kepada Rizka Mahfira, saya persilahkan. Oke. Selanjutnya, perancangan output. Perancangan output merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkan. Tipe output dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama eksternal, yaitu tujuan output eksternal untuk informasi di luar organisasi pemakai. Yang kedua ada internal, tujuannya untuk informasi di lingkungan luar organisasi pemakai. Lanjut, perancangan input. Beberapa kegiatan yang memakai data input adalah satu, insert into, delete from, dan update database. Yang kedua, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga, masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Yang keempat, memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Dan yang terakhir, mengadakan dialog dengan sistem. Lanjut. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data adalah yang pertama paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua electronic form. Yang ketiga direct entry device. Yang keempat codes. Yang kelima menus natural language. Lanjut. Tujuan dari perancangan input yang pertama yaitu mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Yang kedua, mengontrol jumlah data input. Yang ketiga, menghindari kesalahan data. Yang keempat, menghindari keterlambatan proses. Yang kelima, merancang pengolah yang sederhana. Yang keenam, menentukan kebutuhan data input sistem baru. Dan yang terakhir, menentukan parameter dokumen input. Selanjutnya. Tujuan rancangan proses sistem. Tujuannya yang pertama untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yang kedua, untuk mengawasi proses dari sistem. Rancangan proses sistem itu bisa digambarkan dengan yang pertama sistem flowchart, yang kedua DFD, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka Mahfira yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai perancangan proses sistem. Di sini ada tipe proses yaitu batch processing, online processing, remote batch, dan real time. Perancangan proses sistem ini adalah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Proses rancangan bisa berupa rancangan input, rancangan output, rancangan file. Kemudian ada perancangan proses sistem ini desainnya adalah global based system atau dapat disebut semua sistem diubah menjadi online. Kemudian ada group based system, hanya sebagian sistem yang diubah menjadi online, dan local based system, sistem hanya disambungkan dengan subsistem lainnya melalui LAN atau WAN. Perancangan database system, perancangan hasil basis data ini atau database design merupakan proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Pemanfaatan database memungkinkan untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem database ini adalah suatu sistem informasi yang dapat mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 3 model database yang cukup dikenal adalah model hierarkikal, model jaringan, dan model relasional. Perancangan sistem terjadi pada 2 tingkat, yaitu pada tingkat pertama dan juga pada tingkat kedua.
Kemudian, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 model database yang cukup dikenal, yaitu model hierarkikal, model jaringan, dan model relasional. Perancangan kontrol sistem ini sendiri tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dan mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Jenis kontrol yaitu pencegahan, pendeteksian, dan pengoreksian. Di sini perancangan kontrol sistem itu memiliki ancaman yaitu kesalahan manusia, lalai atau kurang penelitian, kemudian ada perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu, salami teknik, Trojan horse, logic bomb, worm, virus, dan kemudian ada penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan kehilangan database, kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrolnya ada pencegahan, pendeteksian, dan pengkoreksian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, dari kelompok kami. Saya harap kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.